Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru serta anak-anak sekalian. Mari pada pagi hari ini kita akan bersama-sama bersaat teduh sejenak. Kita bersyukur kepada Tuhan dan kita juga merenungkan firman Tuhan. Kita akan bersama-sama bersyukur dengan pujian Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu hari ini, buat anugerah-Mu yang boleh kami nikmati di sepanjang hidup kami. Pagi ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Jamah setiap hati kami agar kami mengerti, memahami, bahkan kami bisa melakukan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Inisiatif untuk Berbuat Baik. Kita akan baca di dalam surat Yakobus pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Sebab begini firman Tuhan. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas, dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara terkasih, ada seorang kakek ya, di masa tuanya, pada saat itu dia memutuskan, karena usianya memang sudah tua, dia memutuskan untuk tidak lagi berhubungan langsung dengan dunia luar. Agar apa? Agar tidak dapat berbuat dosa lagi. Jadi sehari-hari dia berdiam diri di kamarnya, melakukan segala aktivitas di kamarnya dengan memuji Tuhan, berdoa, dan dia berusaha untuk mendengarkan renungan firman Tuhan dari kamarnya. Namun suatu ketika pada suatu ketika kakek itu sedang memandang dari jendelanya. Ada seorang anak kecil sedang berjalan, dan saat menyeberang jalan tiba-tiba ada segerombolan anak-anak ya cukup berandal pada saat itu ya.
mencegat anak itu dan kemudian mengambil uangnya. Kakek itu melihat dari jendela itu dan hanya berdiam diri saja. Dia tidak berteriak mengatakan, "Hei anak, jangan lakukan ini," enggak. Tetapi rupanya kakek itu hanya berdiam diri saja dan memandang peristiwa itu berlalu begitu saja, tanpa melakukan sebuah tindakan apapun terhadap anak kecil itu. Kadang kita menganggap bahwa saat kita tidak melakukan apa-apa, maka kita telah menghindari dari perbuatan dosa. Dalam surat Yakobus dituliskan pentingnya berbuat baik itu sebagai wujud nyata daripada bukti iman kita kepada Yesus. Yakobus bahkan mencontohkan seorang yang berkata, "Selamat jalan, kenakanlah pakaian hangat dan makanlah sampai kenyang." Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Jika kita tahu sebuah tindakan baik kita lakukan untuk orang lain, tetapi kita tidak melakukannya, itu artinya kita telah berbuat dosa. Itu yang dikatakan dalam surat Yakobus pasal 4 ayat 17. Kenyataannya waktu-waktu ini kita banyak melihat bahwa kejahatan yang muncul di sekitar kita, peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar kita, bukan karena kita tidak mampu menghindarinya, tetapi kadangkala kita membiarkan semuanya itu terjadi begitu saja, tanpa kadangkala kita melakukan apa-apa bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Kita mungkin melihat teman kita sedang kesusahan, kita membiarkannya begitu saja, tanpa mungkin kita menanyakan kabarnya, kita mendoakannya, atau bahkan mungkin kita nggak pernah menyapanya atau menolongnya. Kita melihat teman kita sedang intens berbuat salah atau dosa, kita membiarkan begitu saja. Kita nggak menegurnya, atau bahkan kita berusaha untuk menariknya kembali agar dia tidak hidup di dalam kesalahannya. Nah, bukankah sama saja kita telah membiarkan dosa itu berkembang, dan setiap kita yang tahu untuk berbuat baik tetapi kita nggak melakukannya, sama saja kita telah berbuat dosa. Mari teman-teman sekalian, kita berinisiatif untuk berbuat baik. Artinya kita peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita, dengan teman-teman kita, dengan keluarga kita, bapak ibu kita bahkan dikatakan mungkin saudara kita, kakak atau adik kita, agar kita belajar lebih peduli dengan mereka, hidup di dalam kasih setianya. Mari kita bersyukur dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu pagi hari ini, mengajarkan kepada kami agar kami dapat peduli dengan sesama kami, agar kami dapat melakukan bagian kami, di mana kami tidak hanya diam saja jikalau ada hal-hal yang memang harus kami lakukan. Kami belajar peduli agar kami bisa melakukan apa yang menjadi bagian kami untuk menjadi berkat bagi sesama, dan kami boleh bersyukur kepadamu ya Tuhan. Biarlah kami boleh melakukan hal ini dari waktu ke waktu dalam hidup kami. Berkati setiap kami yang telah mendengarkan firman-Mu, terlebih kami yang melakukan kebenaran-Mu Tuhan dalam hari-hari yang boleh kami lalui di sepanjang hidup kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semua.